Begitu balik ke sini, aku langsung eksekusi. Jadi 3 hari aku habis balik dari Taiwan, aku langsung beli mesinnya itu di Malang. Aku langsung WA salah satu produsen mesin yang ada di Malang. Dia tuh kayak ngetawain banget, apalagi ngelihat foto profil di WA aku tuh kayak masih kecil, mungil gitu. Masih muda banget. Kok ya tiba-tiba nanya mesin seharga sampai yang biayanya mungkin ratusan juta ya waktu itu gitu kan. Emang sampai diketawain, terus habis itu malah gak ditanggepin gitu meskipun aku WA berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fatmawati, aku owner dari Meori Pisang Vakum. Jadi kan sebenarnya untuk usaha Meori sendiri tuh emang dari dulunya memang gak ada cita-cita bakalan jadi pengusaha sih. Karena memang dari kecil fokusnya tuh pengen banget menuntut ilmu, terus berkarir di Jepang gitu. Tapi ya pas udah berjuang dari kecil sampai ke SMK, pengennya berangkat ke Jepang, gatot. Ya namanya juga belum rezeki kali ya. Nah tapi ya pas habis itu aku ikut SNMPTN. Karena saking frustasinya gak bisa ke Jepang, ikut SNMPTN. Jurusannya yang dipilih tuh sastra Jepang. Pilihan kedua sastra Jerman. Gagal juga yang di sastra Jepangnya. Kepilihnya malah yang di sastra Jerman. Tapi alhamdulillahnya berkat masuk jurusan sastra Jerman itu, aku bisa pergi ke Jerman gitu. Pas di Jerman, karena tempat tinggal aku di sana deket banget tuh dengan ice cream shop ya kalau nggak salah ya, namanya kedai-kedai es krim gitu deh, gelato yang dijual di sana. Akhirnya jadi kepengen banget tuh, pengen buka kayak gitu juga di Pamekasan. Ya udah, diniatin tuh dari hati. Habis dari Jerman, pulang dari sana, nyampe sini aku pengen buka, tapi nggak ada modal. Ya udah, gimana caranya aku bisa dapat modal banyak untuk mendirikan toko es krim itu? Satu-satunya cara ya aku harus kerja keluar tuh. Karena apa? Kalau misalkan aku kerja di Indonesia, modalnya lama dapetnya. Kan gaji di sini tuh kan nggak gede banget ya. Ya udah, akhirnya aku pengen banget ke Korea Selatan karena aku dengar di sana tuh gajinya paling tinggi, kalau nggak salah 25 apa 30 juta gitu per bulan. Nah habis itu gagal kesananya, malah aku ditawarinya itu ke Taiwan. Yang ke Taiwannya malah ini lancar jaya prosesnya kan. Akhirnya udah nyampe sana, kekeh dah tuh di sana kontraknya selama 3 tahun, getol selama 2 tahun. Aku sambil mempelajari cara membuat gelato dan yang lainnya, harga mesinnya berapa, kayak gitu. 1 tahun sebelum aku balik ke Indonesia, tiba-tiba aku dapat ide baru, yang gelato aku tinggal. Padahal udah bertahun-tahun gitu kan ya. Akhirnya dapat ide baru, aku pengen bikin camilan kayak yang sering aku makan ketika aku jaga mesin di Taiwan gitu. Pas ketika aku udah dapat ide seperti itu, pulang kerja, aku langsung eksekusi, nyari mesinnya, harganya berapa, prosesnya seperti apa. Intinya semua tetek bengeknya lah aku pelajarin gitu kan. Bahkan sampai aku berangkat kerja lagi pun, waktu itu aku masih kepikiran nih, masih gak begitu fokus gitu ya kerjanya. Jadi kayak tatakan kerdus semuanya itu aku jadikan oret-oretan kayak gitu untuk ide aku. Nah terus habis itu begitu balik ke sini, aku langsung eksekusi. Jadi 3 hari aku habis balik dari Taiwan, aku langsung beli mesinnya itu di Malang. Kan pertama awal-awal gitu kan aku nyari mesinnya, aku WA dah tuh waktu aku di Taiwan sih. Jadi aku langsung WA salah satu produsen mesin yang ada di Malang. Dia tuh kayak ngetawain banget, apalagi ngelihat foto profil di WA aku tuh kayak masih kecil, mungil gitu. Masih muda banget. Kok ya tiba-tiba nanya mesin seharga sampai yang biayanya mungkin ratusan juta ya waktu itu gitu kan. Emang sampai diketawain, terus habis itu malah gak ditanggepin gitu meskipun aku WA berkali-kali gitu. Pas udah beli di sana,
ada di Surabaya, di Jakarta kayak gitu untuk bisa masarin Meori. Tapi ya untuk awal-awal gitu kan ya, itu tuh susah banget, bahkan nggak ada yang tertarik sama sekali gitu. Terus juga sempat ngontak salah satu pemilik website di Surabaya, salah satu penggiat usaha gitu ya di sana, membimbing para UKM di daerah Jawa Timur. Jadi aku berusaha ngontak dia, ngubungin dia gitu kan. Tapi ya hasilnya aku tuh kayak dicuekin banget gitu loh. Terus yang nggak ngerti kenapa, takdir berkata lain, pas waktu itu ada pameran di Surabaya. Nah, kebetulan salah satu yang datang ke pameran itu beliaunya gitu. Tapi aku nggak tahu, dia juga nggak tahu gitu kan. Pas waktu dia ngelihat Meori, dia langsung shock loh. Ini kan yang ngontak aku, katanya gitu. Terus habis itu aku bilang, loh, masnya siapa? Gitu kan aku nanya. Dia bilang, lah aku loh yang pemilik website ini, katanya gitu. Terus aku bilang, oh jadi masnya yang selama ini nyuekin aku ketika aku pengen nanya-nanya tentang dunia bisnis gitu kan. Terus dia ketawa-ketawa gitu kan. Ya akhirnya terjalinlah komunikasi aku bareng dia. Dan sampai sekarang ya ketika aku memang butuh bimbingan tentang gimana sih untuk kedepannya dalam mengembangkan bisnis, ya aku salah satunya yang aku kontak adalah dia gitu. Masalah pemasaran juga ya, pas waktu aku enak-enaknya nih ya, menurut aku kan offline aja udah cukup banget gitu loh, apalagi pas waktu ada acara perkumpulan para pengusaha, itu juga agak dinyana-nyana sih gitu kan, takdir gitu ya dari yang kuasa. Tiba-tiba aku dipertemukan dengan seorang distributor. Dan alhamdulillahnya setelah itu penjualan Meori tuh meningkat drastis. Jadi selama 1 bulan setengahan itu sampai 2000 bungkus yang dikirim gitu loh. Dan itu alhamdulillahnya lagi itu sold out gitu. Pas udah pengiriman berikutnya, pandemi dateng. Ini nih aku shock banget. Cuma aku berpikir lagi gitu kan, ya gimana namanya dunia bisnis gitu ya, gak ada yang namanya dunia bisnis tuh selalu aja mulus gitu. Life is never flat, katanya Citato. Nah ya udah, aku berpikiran kayak gitu, gimana caranya aku bisa bangkit lagi kalau misalkan offline udah gak bisa aku andelin. Ya akhirnya aku mulai belajar gimana caranya marketing online gitu. Sedikit demi sedikit sih, gak bisa langsung jago. Aku belajar dari teman-teman, terus dari para pengusaha lainnya yang emang udah dari awal tuh fokus di dunia online gitu. Terus aku juga sering ikut workshop tentang marketing online dan yang lainnya di EJSC, terus dari dinas-dinas. Ya ada juga sih yang via online Zoom dan yang lainnya, itu nambah ilmu aku sih di situ. Aku tuh kalau ngelakuin sesuatu itu kan emang selalu totalitas gitu kan. Jadi tekstur Meori pun ya aku harus maksimal di situ. Nah untuk mendapatkan tekstur yang seperti sekarang itu tuh butuh pengorbanan waktu yang lumayan lama sih, sekitar 1 tahun lebih dengan dana lebih dari 20 juta yang udah aku habisin hanya untuk mendapatkan suhu yang pas dan mendapatkan tekstur seperti saat ini gitu. Awal 2022 kemarin kan emang Pamekasan, kota aku tercinta, itu kan diterjang banjir tuh, banjir bandang. Nah, banyak banget korban banjir yang emang bener-bener ngebutuhin kayak makanan instan dan yang lainnya gitu. Nah, butuh banget lah uluran tangan kita-kita. Nah, kebetulan memang waktu itu bukannya muriah ya. Aku jor-joran gitu kan untuk ngebantu itu, uang pribadi semuanya udah aku serahin, tapi ternyata kan masih kurang, masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah gitu. Jadinya ya aku mikir apalagi nih yang bisa aku lakuin, apalagi yang bisa aku jual untuk bisa dapat dana lebih untuk bantu mereka. Akhirnya ya aku mikir, oh iya sih aku ada Meori gitu kan.
Tapi ya gimana ya, agak sedikit ini juga sih, berat hati, soalnya kan stoknya masih banyak. Kalau misalkan aku jual semua, aku sumbangkan ke mereka, pendapatanku nggak ada dong gitu kan. Tapi ya udah, itu kan bisikan setan sebelah, tapi bisikan malaikat di sebelah bilang, oh udahlah, di ini aja dijual, bantuin mereka gitu. Ya udah, akhirnya aku putusin semua stok Meori aku jual hasil penjualannya untuk ngebantu para korban banjir itu gitu. Tapi itu pun aku bantunya sambil merem ya. Kalau misalkan sambil melek, aku nggak tega ngeliatin duit numpuk dibagi-bagi. Kesalahan terbesar aku ketika awal-awal buka usaha tuh dari segi packaging. Jadi karena aku tuh orangnya egonya tinggi banget, pengen pamer gitu kan, karena aku bisa gambar, jadi packaging yang lama tuh aku gambar sendiri. Karena aku pengen tuh dipuji orang, ih pinter gambar ya ternyata ownernya. Padahal kagak ada efek sama sekali. Gak ada satu orang pun yang nanya itu siapa yang gambar, malah kagak laku akhirnya di pasaran. Akhirnya aku rebranding, jadi kemasan yang baru ini. Nah, kalau kemasan yang lama bukan hanya dari segi desain sih yang kurang lah gitu ya untuk dipasarkan, tapi juga dari segi legalitas ini nol banget, gak ada sama sekali di sini. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu, aku mulai sadar tuh pentingnya legalitas untuk sebuah produk. Karena kebanyakan para UMKM di Indonesia khususnya gitu ya, itu tuh gak mentingin legalitas gitu loh. Nah, pentingnya legalitas itu untuk nambah trustnya konsumen gitu. Berkat adanya legalitas kayak PYRT, terus minimal PYRT lah untuk camilan itu, ada halal, nutrition fact, itu menambah nilai jual dari produk itu sendiri. Pandemi gak selamanya bisa berdampak buruk sih buat kita, tergantung kitanya tuh mau menyikapinya seperti apa. Berkat pandemi, aku mendapat penghargaan 12 besar UMKM tertangguh seluruh Indonesia versi Telkom. Berkat pandemi juga, yang awalnya Meori itu fokus masarinya di lokal aja, akhirnya bisa merambat ke internasional. Jadi kemarin memang sempat ngirim ke Eropa dan juga negara-negara di Asia. Dampak dari berkembangnya Meori yang sudah semakin bagus gitu ya dari segi penjualan, alhamdulillah banget. Personal branding dari ownernya juga ikut ke up, jadi udah lebih sering dijadikan narasumber di acara-acara bisnis, terus dijadikan moderator, dijadikan motivator juga, meskipun kadang apa yang kuomongin juga gak menginspirasi. Bukan hanya di acara-acara seperti itu, tapi kadang UMKM baru tuh datang secara personal ke sini, minta dikasih nasihat lah atau sharing lah bareng aku kayak gitu. Dan itu merupakan bentuk jalan aku untuk bersedekah. Sedekah itu gak hanya sebatas materi, tapi ilmu yang kita punya, yang kita kasih ke orang itu pun merupakan bentuk dari wujud sedekah kita. Pandemi kemarin sih produkku ini sempat mati ya, tapi berkat aku getol banget gitu kan. Kalau misalkan aku terus-terusan fokus ke offline, ya jelas bakalan tambah mati dong, bukan mati suri lagi, tapi mati selamanya. Jadi ya aku bela-belain belajar ke banyak tempat. Salah satunya yang udah aku sebutin tadi itu sih EJSC dan yang lainnya, ikut pelatihannya mereka buat memperdalam ilmu marketing lah. Ya alhamdulillah sekarang penjualan Meori udah meroket lagi gitu. Gara-gara aku ada usaha macam ini nih, aku punya banyak teman dari beda kalangan dari aku sebelumnya. Kan awal-awal kan aku kan
sukanya gambar, jadi komunitas yang aku masukin itu kan kebanyakan yang para pecinta manga, terus habis itu para pecinta anime gitu kan. Nah tapi berkat aku punya usaha ini, sekarang circle-nya aku beda, lebih ke arah para pebisnis Pamekasan, terus Jawa Timur dan sekitarnya. Sempet sih punya komunitas juga bareng teman-teman ngediriin di ranah para pebisnis ya, satu circle lah gitu. Pengennya ngangkat para UKM yang ada di Pamekasan lewat komunitas itu. Tapi ya apa daya, seiring berjalannya waktu, yang awalnya suka ngopi bareng, asik-asik bareng, sekarang udah nggak asik lagi. Sorry ke spill. Untuk para pengusaha yang baru mulai maupun yang udah jalan lumayan lama, aku ada pesen nih buat teman-teman semuanya, karena memang kebetulan itu aku alami sendiri gitu kan. Jadi ketika kita menjalankan sebuah usaha, hindari kata aku. Kayak aku bisa ini loh, aku jago marketing loh, aku jago A, B, C, D, E, F, G. Hindari itu. Ganti kata aku itu menjadi Allah di situ. Karena ketika kita fokus pada kata aku dan di situ ada suatu hambatan, kita pasti akan down sedown-downnya. Tapi ketika kita ubah kata aku menjadi kata Allah di situ, hambatan itu akan berubah menjadi enjoy aja. Be yourself. Karena jalan yang kamu tempuh itu dalam dunia usaha akan berbeda dengan pengusaha lainnya. Jadi, ketika kamu ingin memulai usaha ataupun menjalankan usaha kalian, jangan pernah ngopi paste jalan orang lain. Be yourself. Itu kuncinya. Percaya aja pada diri kita masing-masing. Karena apa? Setiap pribadi kita itu adalah batu permata. Jadi, semakin kita ingin bersinar, maka kita harus siap untuk ditempa masalah. Dan jangan lupa sering-sering sedekah dan percayakan semuanya pada Allah. Itu aja sih, ingat, jangan pernah selalu bilang aku, biar nggak down. Oke? Selama ini aku tuh make rumus sedekah untuk ngelancarin usaha. Tapi ya juga diimbangin dong, yang namanya sedekah kan nggak harus melulu tentang materi. Kan kita nggak tiap waktu punya duit gitu kan. Jadi ya kalau aku pribadi, caranya aku tuh ya aku nge-share produk-produknya teman-teman. Jadi sedekahnya tuh via sharing produk lah. Ketika aku mempromosikan produk orang lain, maka secara nggak langsung di belakang itu Allah akan mempromosikan produk kita. Dan alhamdulillah itu manjur banget, lewat jalur langit lah gitu, itu nge-booming dengan sendirinya.